Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Mastura Nasution, kelas MI 2C, NIM 1905102028. Di sini saya akan menjelaskan tentang Q dengan mata kuliah struktur data. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan atau dequeue, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan ke antrian. Seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari dimanapun, antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian terus bertambah dari belakang, dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Jika ada yang keluar dari antrian, maka data tersebut yang paling depan atau head atau front, dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi yang paling depan, head atau front. Jadi, kalau misalnya data yang paling depan itu keluar, maka data yang di belakang itu maju ke depan. Oke, mari simak contoh program dan penjelasan berikut. Untuk mengimplementasikan programku di C++, kita membutuhkan 3 metode, yaitu 1. Enqueue, menambah data ke antrian, 2. Dequeue, mengeluarkan data dari antrian, dan 3. Printqueue, menampilkan data queue. Selain itu, kita membutuhkan 2 fungsi opsional, yaitu 1. Kosong is empty, penuh is full. Kedua fungsi ini untuk mengecek apakah antrian kosong dan antrian penuh. Dan untuk menyimpan data, kita membutuhkan 3 jenis, yaitu front, rear, dan mix data. Yaitu front untuk mengisi data terdepan, rear untuk mengisi indeks kosong, dan mix data untuk membatasi jumlah data yang akan kita masukkan. Berikut kode programnya. Oke, yang pertama kita harus membuat prosesor dan header file, yaitu include iostream, define max20. Max20 ini adalah maksimal data yang akan kita masukkan. Dan jangan lupa menggunakan using namespace std. Selanjutnya yaitu struct data. Struct data ini untuk mendeklarasikan front, rear, dan data yang akan kita masukkan. Selanjutnya, memeriksa antrian. Kedua fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh ataukah antrian kosong. Itu pada fungsi bool is full akan mengembalikan nilai true jika nilai key rear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. Pada fungsi is empty akan mengembalikan nilai true jika nilai key rear sama dengan 0, atau false jika tidak sama. Selanjutnya, menampilkan antrian. Kita perlu memeriksa apakah antriannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada tampilannya. Jadi cukup tampilkan pesan. Jika antrian berisi, maka akan ditampilkan data antrian yang menggunakan for loop. Jadi sudah tersusun. Tunggu sebentar. Mungkin kalian bertanya, kenapa tidak memulai membuat fungsi yang utama dari program yang kita tulis seperti enqueue, dequeue, dan fungsi dan kode lain setelahnya? Ini dikarenakan compiler pada C++ membaca kode yang kita tulis dari baris atas ke bawah. Compiler tidak akan mengcompile program jika ada variabel atau fungsi yang tidak didefinisikan atau dideklarasikan. Compiler juga tidak akan mengcompile program dengan variabel atau fungsi yang didefinisikan di baris paling bawah, tapi dipanggil pada baris kode di atasnya. Oke, selanjutnya kita akan ke input data antrian. Jika data yang kita periksa penuh, maka tidak akan ada penambahan data. Tapi jika data tidak penuh, maka kita dapat menambahkannya ke dalam key rear agar antrian berada di paling belakang. Setelah itu, ada juga fungsi printqueue.
yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya secara langsung setelah data ditambahkan. Jadi user bisa melihat data di dalam antrian. Selanjutnya, kita akan mengambil data antrian. Sama halnya dengan menampilkan antrian. Tetapi, jika di sini ada antrian yang ingin kita keluarkan atau deku, maka kita akan menghapus data yang pertama atau yang paling depan, dan kita akan menimpa dengan data yang di belakangnya. Oke, setelah semua fungsi dan variabel telah diketik, langkah terakhir kita membuat menu agar mempermudah kita dalam memilih pilihannya. Switch akan memeriksa pilihan user, yaitu yang pertama menambahkan data atau enku, deku menghapus data atau mengeluarkan data dari antrian, dan ketiga printku, itu untuk menampilkan data. Jika tidak ada dari kedua tersebut, maka tampilan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri itu untuk mengulang pilihan. Berikut adalah tampilan program yang telah kita buat. Setelah itu, kita mengcompile programnya untuk mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Setelah tidak ada yang salah, maka kita akan menjalankan programnya. Berikut cara menjalankan program. Kita akan mengcompile. Oke, hasilnya tidak ada error. Oke, inilah tampilannya, menu. Masukkan pilihan 1, masukkan data 5. Oke. Jika kita memasukkan angka 6, maka tidak akan ada pilihan. Kita masukkan 3. Karena pilihan ketiga adalah keluar. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.